Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Muhammad Firdaus, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Dengan fasilitator Tantan S. Sutandi dan pengajar praktik Ujang Johana Beri Purno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor akan mendemonstrasikan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Sofiawati dari SDN Bantar Karet 2 sebagai observer. Sebelah kanan saya Wira, unit kerja SDN Gunung Dahu, Kabupaten Bogor sebagai coaching. Sebelah kiri saya Ferry Firdaus dari SDN Malasari 5 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ferry, Bu Sofi. apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah Bu Sofi. Iya, ada apa nih? Iya Bu Sofi, ini ada beberapa hal saya ingin bantuannya dari Bu Sofi sebagai rekan kerja di sekolah. Apakah Bu Sofi bersedia jadi observer di kegiatan saya sebagai coach? Oh iya, siap. Maaf Pak Ferry, dalam hal ini terkait apa yang harus saya bantu? Ada rekan saya yang ingin berdiskusi tentang media pembelajaran, bahwa ada beberapa guru yang kurang memanfaatkan media pembelajarannya khususnya di kelas seperti itu. Oh iya, saya mengerti Pak. Kemudian sekarang saya kan sebagai observer ya, apa yang ingin saya amati gitu Pak nanti? Mungkin dari observer amati apakah kekurangan saya sebagai coach, tentang kehadiran penuh, tentang apakah saya menjadi pendengar yang baik, yang aktif seperti itu. Oh iya. Kemudian penilaian apa yang akan kita kembangkan gitu? Saya kira nanti setelah pembicaraan saya bersama Koci, mudah-mudahan kita akan menemukan solusinya seperti itu. Iya, siap. Kemudian harapan apa dari observasi yang sudah kita lakukan ini Pak? Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi guru-guru, bahwa semua masalah yang ada di sekolah itu kalau kita bisa bekerja sama dengan rekan kerja, insya Allah akan teratasi masalah tersebut. Oh iya, oke siap kalau begitu. Kapan akan dilaksanakan? Kebetulan hari ini saya sudah janjian bersama coachingnya Pak Wira gitu ya, tapi saya menunggu Pak Wira belum ada juga. Oh iya siap, kita tunggu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wira kemana saja nih? Silakan duduk Pak Wira. Ada apa nih Pak Wira? Ada kerjaan penumpuk. Ya ini Pak Wira, terkait yang kemarin kita bicarakan, Pak Wira sudah menghubungi saya, katanya mau ada sharing gitu ya, antara mau ada coaching. Sebenarnya apa sih? Ada apa gitu Pak Wira? Saya ingin curhat Pak ya, terkait permasalahan di sekolah sih. Jadi yang saya amati, guru-guru kurang inovatif Pak, Kurang inovatif dalam penggunaan media pembelajaran. Padahal di sekolah tempat saya bekerja itu di tahun 2020 sudah mulai mendapatkan bantuan media Pak, seperti Chromebook, kemudian ada tablet. Tapi itu sayangnya sampai hari ini banyak tersimpan di dalam loker Pak. Jadi seperti itu permasalahannya. Jadi kurangnya
ya inovatif dari guru-guru. Mungkin ada beberapa hal yang harus Pak Wira atasi nih. Jadi yang pertama, kira-kira definisi tujuan akhir dari pertemuan kita ini, Pak Wira itu seperti apa inginnya ke depannya? Saya ingin tentunya saya dan guru-guru Pak, ya, itu dalam pembelajaran itu betul-betul menggunakan media yang sudah ada di sekolah. Mengingatkan sekarang ini Pak, pembelajaran itu harus inovatif Pak ya, harus menggunakan media karena itu akan lebih menarik gitu. Seperti itu Pak. Seperti oh iya gitu. Jadi intinya setiap guru itu harus mempunyai kemampuan, kompetensi yang mumpuni gitu ya. Iya, iya Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Wira, apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini seperti apa ukuran keberhasilannya? Kalau ukuran keberhasilannya Pak ya, melihat guru di sekolah itu mungkin di bawah target lah gitu ya. Wah, target Di bawah seperti itu. target. Nah, mungkin dari kesempatan sekarang ini gitu ya, kesempatan apa sih yang Pak Wira miliki sebagai rekan kerja, kesempatan apa yang dimiliki gitu sebagai guru yang sekarang di sekolahnya itu? Posisi saya sekarang mempunyai kesempatan Pak, menyampaikan keguruan ya, ilmu keguruan itu secara kolaborasi di tingkat gugus mungkin Pak. Seperti itu. Nah, untuk tingkat gugus kan pasti kan berkolaborasi kan pasti capaiannya tinggi ya, angka 9 dan 10. Nah, kira-kira di posisi mana gitu ya dalam pencapaian inginnya gitu, keinginan dari Pak Wira untuk kedepannya pencapaiannya dari skala 1 sampai 10 itu ingin mencapai berapa? Ya minimal Pak di angka ini ya, sesuai target ya, target sekolah, keberhasilan sekolah tentunya di sekitar angka 8 lah Pak. Angka 8 gitu. Mudah-mudahan capaian angka 8 itu bisa terlaksana ya, dari kolaborasi antara guru, dan mungkin kedepannya harus diperbanyak lagi diklat-diklat BIMTEK apalagi tentang untuk mencapai kemampuan guru tersebut. Nah, sekarang kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang terjadi yang Bapak bisa ambil dalam hal ini? Peluangnya sih Pak, karena sebagai ini ya, saya di sekolah itu kan posisinya bukan kepala sekolah Pak, guru gitu. Yang dapat saya ambil tentunya ini bisa dikolaborasikan dulu dengan atasan gitu ya. Dan tentunya saya sendiri harus mampu memberikan teladan gitu Pak. Siap. Sangat baik sekali ya. Nah, selanjutnya kira-kira hambatan dan gangguan apa yang akan menjadi halangan lah ke depannya, kira-kira seperti apa hambatannya? Hambatannya Pak, karena mayoritas itu di sekolah guru-guru Pak, mereka senior ya, senior, tidak seperti guru-guru yang muda-muda Pak ya. Kemampuan mereka dalam menggunakan IT itu masih ini ya, mungkin karena waktu kuliahnya juga tidak sampai ke sana lah gitu. Itu salah satu hambatannya Pak. Yang kedua itu masih ini Pak, kegiatan kolaborasi atasan dengan tenaga pendidik itu di sekolah masih kurang. Yang ketiganya itu terkait ini Pak, di gugus ini belum berjalan secara maksimal gitu Pak. Jadi ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Yang pertama dari usia gitu ya. Usia sudah senior, jadi kemampuan daya pikir mereka sudah tidak sanggup lagi menerima zaman sekarang. Yang kedua dari kolaborasi dengan guru, dan yang ketiga faktor mungkin atas kerja dari KKG tersebut gitu ya. Nah, kira-kira solusinya yang kira-kira dapat Pak Wira jalani apa kira-kira solusinya? Solusinya menurut saya Pak, memang berangkat dari saya Pak, mungkin ya harus mampu menyampaikan dulu kepada atasan. Kemudian yang kedua tentunya saya juga
harus mampu menjadi teladan, membantu mereka mencoba untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Kemudian saya juga tentunya harus mampu menggerakkan komunitas Pak, seperti di tingkat gugus tadi ya. Wah, baik sekali, bagus sekali solusinya, dan mudah-mudahan solusinya yang sekarang Pak Wira akan tempuh bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya dari rencana aksi kira-kira ya, rencana apa kira-kira yang Pak Wira dalam waktu dekat untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa sih? Kebetulan Pak, di gugus kami kemarin sudah ada pembentukan pengurus baru ya. Bahkan besok pun itu rencana akan ada pertemuan gugus di sekolah kami. Saya akan mencoba memberikan materi dan memanfaatkan media yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya dan mungkin dari sekolah-sekolah yang masih satu gugus gitu. Adakah prioritas lain selain masalah tersebut? Mungkin dari prioritas, misalnya ada beberapa hal masalah prioritas yang lain selain tadi yang Bapak Wira sebutkan. Untuk prioritas sebetulnya kan Pak, sekarang dituntut ini ya guru untuk mandiri. Sebetulnya banyak, tidak harus mengandalkan adanya pertemuan di gugus ya. Sekarang ada tuh webinar ya, workshop secara online. Sebetulnya guru itu tidak harus ini ya, kalau secara inilah gitu, harus mandiri lah gitu. Harus mampu mengembangkan potensi dirinya. Kira-kira dari ketika solusi sudah ditemukan, prioritas sudah ada, rencana dan aksinya akan segera dilaksanakan, kira-kira jangka waktunya untuk mencapai tujuan itu, apakah Pak Wira mempunyai jangka waktu gitu, agar keberhasilannya itu bisa terpenuhi? Kalau dilihat jangka waktu Pak ya, ini tidak bisa sebetulnya tidak bisa ditarget lah gitu. Mengingatkan kemampuan rekan-rekan juga yang terutama yang senior ya, itu mereka betul-betul harus dari dasar lah gitu. Emang harus berkesinambungan Pak. Secara ini misalkan poin-poin tertentu ya, misalkan di tahun ini guru harus mampu menggunakan media ini misalkan ya, emang ada target Pak, ada target minimal dalam 3 kali pertemuan gugus lah itu ya. Bisa punya gambaran lah guru-guru itu. Selanjutnya sebagai ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Wira itu apa sih ukuran keberhasilannya gitu? Ukuran keberhasilannya sih Pak, sebetulnya itu bisa dilihat ini ya, ketika guru menggunakan media dalam pembelajaran Pak. Jadi guru-guru tidak gaptek gitu ya. Iya gitu Pak. Setidaknya guru itu mengenal, apalagi yang usianya sudah hampir-hampir senior gitu ya. Iya Pak. Walaupun dia tidak lancar seperti anak muda, tapi setidaknya mereka mengenal lah gitu ya. Iya. Bagus sekali. Kira-kira untuk mengatasi gangguan atau masalah-masalah tersebut dalam hal permasalahan Pak Wira yang hadapi, apa sih cara mengatasi gangguannya tersebut? Memang Pak, kalau mendengar masukan-masukan dari guru ya, terutama yang sudah senior ya, sudah sebentar lagi masa-masa pensiun Pak, mereka itu sekarang mengeluh Pak, mengeluh dengan sistem pendidikan yang saat ini seperti menggunakan teknologi gitu. Emang dibutuhkan kesabaran Pak, kesabaran kita untuk membantu mereka ya, minimal tadi dasarnya Pak ya, mereka mengenal ini adalah namanya, ini fungsinya untuk ini, minimal seperti itu dulu Pak. Sangat bagus sekali idenya ya. Mudah-mudahan Pak Wira sebagai pionir bisa menjadi guru yang bisa menggerakkan gitu ya rekan-rekannya. Selanjutnya sebagai rasa tanggung jawab nih ya, kira-kira komitmen apa yang Pak Wira pegang sebagai rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Wira? Komitmen apa? Saya tentunya terus Pak ingin berinovasi secara mandiri Pak ya,
kemudian mempraktekkan langsung dalam pembelajaran gitu Pak. Bagus sekali komitmennya, harus dipegang gitu ya, yang sesuai dengan apa yang Pak Wira tentukan jangka waktunya tersebut. Nah, kira-kira ketika kita menjaga komitmen pasti ada pihak-pihak yang membantu. Kira-kira siapa aja pihak-pihak yang membantu dalam mewujudkan keberhasilan dari rencana Pak Wira tersebut? Kalau berbicara tadi Pak ya, bahwa di sekolah saya ini sebetulnya ada juga guru-guru yang tidak gaptek Pak ya. Yeah. Ada mungkin sasarannya mereka lah untuk diajak kolaborasi Pak ya. Kemudian di tingkat juga banyak guru-guru senior itu yang bisa diajak kerjasama untuk memanfaatkan media di sekolah gitu. Bagus sekali ya, jadi guru-guru pun bisa menjadi membantu gitu ya dalam pelaksanaan, berkolaborasi dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Pak Wira laksanakan. Untuk yang terakhir gitu ya, bagaimana dengan rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini gitu? Apakah kedepannya akan ada lagi untuk melihat keberhasilan yang setelah hari ini bagaimana? Tentunya alhamdulillah dari pertemuan ini saya memiliki gambaran bahwa dengan adanya guru-guru yang bisa dikatakan melek IT Pak ya, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh kita, hanya tinggal membangun komunikasi saja Pak, membangun komunikasi, kolaborasi, dan tentunya jangan lupa juga mungkin dengan atasan Pak ya, karena bagaimanapun kebijakan ada di atasan juga Pak. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa ada solusi lah gitu ya, dan apa yang Pak Wira akan laksanakan ke depan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan komitmennya mudah-mudahan terlaksana. Untuk selanjutnya mungkin Pak Wira ada keperluan lain, dipersilahkan. Saya sebagai coach hanya bisa mendorong, mengingatkan dan menjaga komitmen Pak Wira. Mudah-mudahan ke depan coaching selanjutnya ada perubahan. Terima kasih Pak Wira. Sama-sama Pak, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Wira tetap semangat gitu ya, semangat belajar, berkolaborasi dengan rekan kerja. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih Pak ya. Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Wira. Nah, alhamdulillah Pak Peri setelah tadi menyaksikan proses coaching Pak Peri dengan Pak Wira, sekarang coba menurut Bapak, menurut hasil penilaian Bapak sendiri, bagaimana performa dalam kompetensi yang sudah Bapak lakukan tadi? Saya sudah melakukannya secara dengan alur tirta gitu ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan menggali dan coaching tersebut dan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Oke, itu menurut Pak Peri ya. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Silakan. Nah, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Wira, alhamdulillah sesuai dengan penilaian diri Bapak sendiri, saya pun menilai sama proses coaching tadi sudah menggunakan alur tirta, kemudian pertanyaan berbobot juga sudah diajukan kepada Pak Wira, dan alhamdulillah dengan pertanyaan berbobot tersebut Bapak bisa menggali permasalahan dari Pak Wira tersebut, dan alhamdulillah dengan tadi juga permasalahan tersebut bagaimana solusinya sudah bisa diambil ya Pak. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengarkan hal ini? Mungkin untuk kedepannya terima kasih atas observasinya, pengamatannya dari Bu Sophie. Mungkin kedepannya saya harus lebih memahami lagi alur tirta ini, harus lebih banyak literasi dan referensi dalam mencari solusi gitu ya, agar setiap permasalahan, karena setiap permasalahan yang ada yang di sekolah itu banyak kompleks gitu ya, tidak hanya dalam pembelajaran saja, bisa guru ke guru, guru ke anak, ataupun dalam mata pelajaran tersebut. Seperti itu Bu Sophie. Iya, siap. Hasil observasi saya alhamdulillah Pak Peri sudah bisa diacungkan jempol. Terima kasih Ibu. Sudah apa kompetensi yang harus dimiliki oleh
seorang coach sudah bisa dipenuhi dengan Terima kasih baik. Ibu. Ya, sama-sama Pak Peri. Terima kasih Ibu atas pengamatannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kedepannya untuk di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak.